wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Linda Elisabeth Kriyanti. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang fotosintesis, yang mana proses fotosintesis ini adalah proses paling penting di bumi. Mari kita simak bersama-sama. Salam dan bahagia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan hasil dari fotosintesis. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Nah, mari kita lihat, ada seekor kambing yang sedang makan rumput dengan lahapnya. Sepertinya kambing ini sedang kelaparan ya. Jika manusia dan hewan perlu makanan, lalu bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut dan tidak bisa berpindah-pindah tempat. Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, tumbuhan menggunakan beberapa bahan untuk memproduksi makanannya sendiri agar bertahan hidup. Prosesnya dinamakan fotosintesis. Ayo anak-anak, kita pelajari lagi lebih lanjut. Fotosintesis sangat penting bagi makhluk hidup di bumi. Kenapa ya? Karena adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan. Nah, inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Seluruh manusia dan hewan bergantung kepadanya. Nah, anak-anak, tumbuhan memerlukan beberapa bahan dalam proses fotosintesis. Apa saja bahan-bahannya? Ayo kita simak penjelasan selanjutnya. Ada 4 bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang pertama, cahaya matahari. Yang kedua, air. Yang ketiga, karbon dioksida. Yang keempat, klorofil. Nah, mari kita pelajari satu persatu fungsi dari keempat bahan tersebut. Cahaya matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas. Tumbuhan menggunakan energi cahaya pada matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Air diserap oleh akar dari dalam tanah. Air kemudian disalurkan oleh batang sampai ke daun. Karbon dioksida. Manusia dan hewan mengeluarkan karbon dioksida saat menghembuskan nafas. Karbon dioksida ini kemudian diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Klorofil. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam fotosintesis. Klorofil memberi warna hijau pada daun. Nah, setelah semua bahan terkumpul, daun akan memasak bahan-bahan tersebut. Proses ini terjadi di bagian daun yang bernama kloroplas. Untuk lebih jelasnya, ayo kita amati proses fotosintesis dalam infografis di halaman selanjutnya. Hasil dari fotosintesis adalah makanan atau glukosa dan oksigen. Walaupun tumbuhan menghasilkan oksigen, namun ia juga membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi. Hasil dari respirasi tersebut merupakan energi yang dipakainya untuk tumbuh. Kepentingan fotosintesis. Kepentingan fotosintesis adalah sebagai bekal makanan kepada hewan dan manusia. Fotosintesis
juga dapat menyeimbangkan udara di dunia. Nah, dan yang paling penting, kepentingan fotosintesis ini merupakan bekal oksigen kepada hewan dan manusia. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran ini, mari kita simpulkan refleksi. Menurut anak-anak, apakah hewan dan manusia bisa makan dan bernapas jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, mari kita jaga tanaman dan kelestarian alam sekitar kita ya, agar kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini dapat seimbang. Berikut referensi yang digunakan. Nah, anak-anak, demikianlah proses fotosintesis, proses yang paling penting di muka bumi ini. Sampai jumpa di next video. Semoga mendapat pengetahuan dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.